Ketika Kazuya Soma tiba-tiba dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan, semua orang berharap ia akan menyelamatkan kerajaan dengan kekuatan dan sihir. Tapi mereka salah besar. Di dunia fantasi yang dikuasai pedang dan sihir, bisakah pemikiran realistis Soma dan strategi modern menjadi senjata terkuat? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan selamat menonton. Pada hari ketika si brengsek ini sedang menyelesaikan ujian akhirnya, para penyihir mengaktifkan mantra pemanggilan terlarang, dan sebuah simbol sihir memindahkannya ke dunia lain, membuatnya jatuh dari langit. Saat ia mengira dirinya akan mati, tubuhnya tiba-tiba muncul di dalam ruangan dan mendarat di hadapan para penyihir. Namun, wajah mereka tampak bingung mengapa pahlawan mereka harus sejelek ini. Saat Soma berjalan masuk ke ruang tahta, semua orang menatapnya seperti seorang kriminal. Namun, sang ratu tetap tersenyum seperti badut sirkus, sementara sang raja memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang alasan mereka memanggilnya. Kerajaan Elpren mereka terletak di sebuah super benua yang dikenal dengan nama Landia. Namun pasukan Raja Iblis mulai menyerbu negara-negara tetangga dan merebut wilayah mereka. Karena usaha mereka dalam melawan iblis, Kekaisaran Kekacauan memerintahkan semua negara lain untuk mengirimkan uang agar mereka bisa meningkatkan kualitas pasukan bersenjata mereka. Setelah mendengarkan cerita ini, Soma kini lebih memahami sejarah beragam di benua tersebut. Namun ia tetap tidak mengerti bagaimana semua omong kosong yang barusan diucapkan raja itu ada hubungannya dengan dirinya. Perdana Menteri Kerajaan, Marx, menjelaskan bahwa karena negara mereka sedang kekurangan uang, mereka harus mencari cara lain untuk membayar Kekaisaran Kekacauan. Namun, saat para penguasa berkonsultasi dengan para dewa, mereka menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan memanggil seorang pahlawan bodoh yang bisa mereka serahkan sebagai pelayan kepada Kekaisaran Kekacauan. Soma sangat marah saat mendengar bahwa para petinggi negara juga berencana menjadikannya budak. Dan ia merasa sangat terjebak ketika menyadari bahwa Kekaisaran bisa saja menjadikannya kelinci percobaan untuk eksperimen mereka. Ia sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi saat Marx mengatakan bahwa kerajaan mereka memiliki sistem keamanan tertinggi untuk melindungi tembok dari serangan, Soma menyadari bahwa ia tak memiliki jalan keluar. Demi menyelamatkan diri dan kerajaan, ia mengusulkan bahwa mereka sebaiknya membangun kekuatan militer yang cukup untuk menolak permintaan dari negara lain. Dan mereka perlu memperbaiki masalah keuangan terlebih dahulu. Setelah semua orang mulai berpikir bahwa Soma mungkin punya rencana, ia pun duduk bersama Marx dan pasangan kerajaan untuk membahas rencana memperbaiki kekayaan Elpren. Setelah 3 hari mempelajari aset keuangan mereka, Raja Alfred menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari posisinya dan menyerahkan urusan kerajaan kepada Soma. Alfred juga mengumumkan bahwa putrinya, Lycia, akan menikah dengan raja baru tersebut. Berita kenaikan takhta Soma dengan cepat menyebar ke seluruh negara bagian di kerajaan itu. Mendengar kabar aneh ini, sang putri langsung bergegas ke istana karena ia mengira sang pahlawan telah berhasil merebut takhta dari ayahnya yang bodoh. Namun Lycia terkejut saat Alfred mengatakan bahwa ia memutuskan menyerahkan kekuasaan kepada Soma karena percaya bahwa pemuda itu akan menjadi penguasa yang lebih baik dari dirinya. Tidak puas dengan jawaban itu, sang putri pun maju untuk bertemu raja baru. Tapi ketika ia masuk ke ruangan, Soma mengira bahwa ia adalah seorang cosplayer yang datang untuk mewujudkan fantasinya. Namun Lycia dengan bangga menyatakan bahwa dirinya adalah pewaris tahta Elpren dan menyebut Soma sebagai penipu. Maka Soma menjelaskan bahwa ayahnya telah memaksanya menjadi raja. Ia pun mengungkap bahwa ia hanya setuju menjadi raja agar tidak dijadikan budak oleh Kekaisaran Kekacauan. Dan ia tidak masalah jika sang putri ingin membatalkan pernikahan mereka saat itu juga. Mendengar kata-kata itu, Lycia meminta maaf karena tidak tahu betapa tidak bergunanya ayahnya. Ia lalu bertanya bagaimana Soma berencana mengumpulkan uang untuk membayar utang mereka ke Kekaisaran Kekacauan. Soma mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan uangnya dengan menjual beberapa permata kerajaan kepada seorang pedagang perhiasan muda yang tinggal di negara Adunia. Lycia awalnya marah saat mendengar ini karena permata itu adalah harta nasional. Namun Soma menjelaskan bahwa ia hanya menjual permata yang nilainya kurang penting terhadap status kerajaan. Saat ditanya apakah uang itu sudah dikirimkan, Soma menjawab bahwa ia ingin menunda pembayaran untuk sementara waktu. Maka Lycia menyarankannya untuk mengalihkan semua uang itu ke militer kerajaan. Namun Soma memberitahu bahwa lebih bijak jika uang tersebut digunakan untuk menyediakan makanan dan kebutuhan dasar rakyat, agar warga tidak melakukan pemberontakan. Ketika Lycia mengatakan bahwa rakyatnya tidak akan memberontak, Soma menjelaskan bahwa prioritas utama rakyat adalah makanan, karena orang yang lapar tidak akan peduli pada yang lain. Mendengar itu, Lycia menyadari bahwa Soma benar-benar seorang realistis.
dan ia pun berharap bahwa Soma akan menyelamatkan kerajaan mereka. Setelah 1 bulan menjadi raja, Soma menyadari bahwa sebagian besar teknologi negara itu bergantung pada sihir, dan transportasi utama menggunakan makhluk mitos raksasa. Saat berada di ruang tahta, pendeta tinggi menemui Soma, menyarankan agar ia mengikuti tes sihir untuk mengetahui apakah ia telah menerima kekuatan tertentu pada hari ia dipanggil. Mereka lalu pindah ke ruang doa, dan pendeta meminta Soma menyentuh kepala patung gargoyle kuno untuk memastikan aura sihirnya dan mengungkap kekuatannya. Setelah ritual dilakukan, Soma bingung harus berbuat apa dengan kekuatan barunya, jadi ia kembali bekerja. Lycia pun memutuskan untuk memberinya kunjungan kejutan. Namun, saat tiba di kantor, Lycia terkejut melihat 3 pena bulu menulis sendiri, dan Soma memberitahu bahwa ia mengendalikannya dengan sihir. Ia menjelaskan bahwa kekuatan barunya memungkinkan dirinya untuk mentransfer kesadarannya ke beberapa benda di sekitarnya dan mengendalikannya secara mandiri. Lycia merasa merinding dengan kekuatan itu, dan Soma mencoba menjelaskan bahwa kekuatan itu bisa membuat bulan madu mereka menjadi 4 kali lebih menyenangkan. Tapi Soma langsung mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa kekuatan itu membuat pekerjaan kantornya jadi lebih mudah. Saat ditanya apa yang sedang dia dan seluruh stafnya kerjakan, Soma menjelaskan kepada Lycia bahwa mereka sedang menyelidiki laporan keuangan negara untuk mencari penghindar pajak atau kasus penyalahgunaan dana. Dengan cara ini, mereka bisa meningkatkan pendapatan kerajaan Soma dengan memulihkan uang yang dicuri dari anggaran negara dan juga menangkap semua pemimpin korup yang terlibat. Lycia terkejut bahwa Soma rela melakukan semua itu demi negara yang bahkan belum pernah ia tinggali. Keesokan paginya, Soma terlihat seperti zombie korporat karena melewatkan waktu tidur demi menyelesaikan dokumen kerjanya. Namun ia menyadari bahwa Lycia dan seluruh kru kerjanya mendengkur seperti babi hutan. Ia berdiri untuk melihat lebih dekat calon istrinya. Soma duduk di sebelah Lycia di sofa dan mengamati lekuk punggungnya yang sempurna serta rambut coklat keemasan miliknya. Ia menyentuh lembut sehelai rambut di wajahnya, yang membuat sang putri terbangun. Ketika Lycia menyadari Soma ada di sana, ia segera merasa tidak nyaman dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Tak ingin terdengar seperti orang mesum, Soma mengajaknya untuk ikut dalam perjalanan singkat. Di perjalanan, Lycia terus menggoda Soma karena tidak bisa menunggang kuda. Namun Soma menjelaskan bahwa meskipun ia tidak tahu cara menunggang kuda, ia bisa mengajarinya menunggang sesuatu yang lain nanti. Sepanjang perjalanan, Lycia penasaran apakah Soma punya keluarga atau pacar yang ia tinggalkan di dunia sebelumnya. Tapi ketika Soma memberitahu bahwa ia tidak punya siapa-siapa, Lycia merasa lega. Setibanya di tujuan, Soma menjelaskan kepada Lycia bahwa alasan negara mereka kehabisan makanan adalah karena para petani beralih menanam tanaman komoditas seperti kapas. Semua ini dimulai ketika para iblis menyerang benua, dan negara-negara yang jauh dari ancaman, termasuk Alren, mulai mengekspor lebih banyak kapas untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun, ketika hampir separuh wilayah Landia mulai memproduksi kapas, harga kapas turun drastis, menyebabkan sebagian besar petani merugi dan berhenti bertani. Lycia merasa bersalah karena tidak tahu hal ini. Tapi Soma menyuruhnya untuk tidak bersedih karena semua yang ia ajarkan sekarang bertujuan agar Lycia bisa menjadi penguasa yang lebih baik darinya di masa depan. Kembali ke kastil, mereka berdua duduk untuk sarapan sambil mendiskusikan rencana untuk mengatasi masalah kelaparan dengan mendorong para petani kembali menanam tanaman pangan. Soma bersikeras bahwa negara harus menemukan sumber ekspor baru selain kapas, dan semua hasil pertanian akan dijual kepada warga dengan harga lebih murah. Seorang pria muda berambut pirang panjang mendekati meja mereka, dan Lycia memperkenalkannya kepada Soma sebagai Ludwin Ars, komandan pasukan pengawal kerajaan Soma saat ini. Ludwin duduk bersama mereka untuk sarapan, dan saat ia bertanya apakah Soma menghadapi masalah dalam pekerjaannya, sang raja pemula mengatakan bahwa ia butuh lebih banyak orang kompeten di timnya. Lycia menyarankan agar ia mengumumkan lowongan pekerjaan kepada masyarakat umum di Even menggunakan alat media khusus yang hanya bisa digunakan oleh raja, yaitu Gemstone Broadcaster. Sang putri juga menyarankan untuk mengecualikan warga yang tidak berpendidikan dari proses seleksi. Tapi Soma mengatakan bahwa ia butuh bantuan dari siapapun yang bersedia, jadi semua orang akan diizinkan mencoba. Ia berencana memotivasi massa untuk bergabung dalam timnya dengan mengutip ucapan dari Panglima Perang Tiongkok terkenal, Jenderal Cheng Ho, yang dikenal akan kemampuannya mengumpulkan orang-orang berbakat di bawah kepemimpinannya. Soma memulai pidatonya yang penuh semangat dan seluruh warga negara berkumpul untuk mendengarkannya. Ia berbicara tentang rencananya membangun kembali kerajaan dengan menerapkan kebijakan strategis baru
baru. Namun, ia tidak bisa mewujudkan rencana tersebut tanpa tenaga kerja yang memadai. Maka, Soma mendorong semua orang berbakat tanpa memandang status sosial untuk mendaftar demi kesempatan menjadi anggota Dewan Kerajaan. Untuk menambah daya tarik, ia menjanjikan bahwa finalis dari ajang pencarian bakat ini akan menerima sertifikat kehormatan Kerajaan Alred serta sekarung besar uang tunai sebagai penghargaan. Keesokan paginya, Licia tidak bisa berhenti memikirkan semua hal yang Soma katakan kepadanya hari sebelumnya, dan ia mulai berkhayal tentang membangun keluarga bersama Soma. Namun lamunannya terganggu oleh ketukan di pintu. Beberapa detik kemudian, dayang istananya masuk dan memberitahu Licia bahwa sudah waktunya untuk bersiap menghadiri acara kerajaan. Di ruang tahta, Soma duduk di kursi megahnya dengan Marx, Ludwig, dan Licia berdiri di depannya. Sementara para finalis berlutut sebagai tanda hormat kepada raja mereka. Namun salah satu finalis, seorang Dark Elf bernama Aisyah, menolak untuk berlutut karena hal itu bertentangan dengan adat istiadatnya. Ludwig hampir menghukumnya dengan keras, tapi Soma mengatakan tidak apa-apa dan memerintahkan semua orang untuk berdiri. Saat seluruh negara menyaksikan pertunjukan megah ini, Marx menyatakan bahwa ia akan mengumumkan bakat-bakat individu dari para peserta. Finalis pertama yang dipanggil adalah Aisyah Utgard, yang berasal dari suku yang tinggal di hutan ajaib terpencil. Saat Marx membaca biografinya, Soma menggunakan kekuatannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang sukunya. Menurut Marx, Aisyah adalah petarung berbakat dengan kemampuan yang melampaui semua prajurit di negara itu. Soma pun penasaran apakah Aisyah cukup berani untuk menghadapinya sendiri. Namun Aisyah mengatakan bahwa dia menginginkan jenis penghargaan yang berbeda, dan Ludwig mengira bahwa dia sedang kurang ajar kepada mereka sehingga dia mencoba maju dengan cepat, tetapi Soma segera menghentikannya agar tidak bertindak seperti sampah. Aisyah mengatakan kepada Soma bahwa daripada hadiah uang tunai, dia ingin Soma menggunakan kebijaksanaannya untuk membantu komunitasnya dengan masalah terbaru yang mereka hadapi terkait hutan mereka yang mulai mengering. Setelah berpikir sejenak, Soma menyadari bahwa hutan itu mungkin mengering karena beberapa pohon besar menghalangi sinar matahari mencapai tanaman kecil dan semak lainnya. Dia menjelaskan bahwa cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan secara rutin menebang beberapa pohon besar tersebut agar hutan mereka tidak hancur karena bencana alam. Aisyah sangat terkesan dengan pengetahuan ini hingga dia berlutut dan bersumpah setia kepada Soma selamanya. Bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi mainan kerajaan kapanpun Soma merasa kesepian. Soma berjanji akan mengunjungi sukunya suatu hari nanti dan mengajarkan semua yang baru saja dia katakan. Setelah itu, Marx memanggil finalis berikutnya, yaitu seorang wanita cantik dari kota Laguna bernama Juna. Saat Juna berjalan dengan anggun, dengan dadanya yang bergoyang, Soma tidak bisa menahan diri untuk terpikat oleh kecantikannya. Ketika Licia menyadari hal ini, dia langsung batuk dan memalingkan wajah darinya. Marx mengumumkan bahwa selain menjadi wanita tercantik di Landia, Juna juga merupakan penyanyi fenomenal yang mewarisi suara merdu dari leluhurnya yang merupakan Putri Duyung. Soma terkesan dengan pernyataan ini, dan sebagai ujian atas kemampuannya, dia meminta Juna menyanyikan lagu yang membangkitkan semangat untuk penonton. Namun gadis itu berkata bahwa dia hanya tahu cara menyanyikan lagu-lagu Billie Eilish. Untuk menyelesaikan masalah ini, Soma mengeluarkan ponselnya dan semua orang menyaksikan dengan terkejut saat dia memberikan sepasang earphone kepada Juna dan memutarkan lagu dari kampung halamannya. Setelah mendengarkan lirik lagu asing tersebut, Juna mulai menyanyikannya dengan penuh emosi seperti Adele, hingga semua pria lajang di negeri itu bersorak dan terpikat oleh kecantikannya. Soma berterima kasih karena telah memberikan pertunjukan setingkat Grammy, dan Juna berkata bahwa dia ingin mempelajari lebih banyak lagu dari dunia asal Soma dengan meniup trombon panjangnya secara privat. Marx lalu memanggil finalis berikutnya, yaitu seorang pria jelek dan gendut dari desa Pot bernama Poncho. Namun ketika peserta bertubuh besar itu maju ke depan, dia tersandung dan jatuh menabrak wajahnya sendiri. Profesor babi itu bangkit kembali dan Marx mengumumkan bahwa bakat pria itu adalah kemampuannya untuk memakan makanan dalam jumlah tak terbatas, sesuatu yang tampak mustahil bagi pria lain. Poncho juga mengetahui banyak tentang masakan eksotis dari seluruh benua. Ketika Soma mendengar ini, dia langsung melompat dari tempat duduknya dan menyebut Poncho sebagai orang paling berbakat di ruangan itu. Ketika Poncho mendengar hal ini, dia langsung menangis. Tetapi Soma menyuruhnya untuk bersorak karena kemampuan makannya akan menyelamatkan seluruh kerajaan. Dan dia memberinya gelar kehormatan sebagai Chef Supreme.
Setelah si gendut itu, Marks memanggil finalis berikutnya untuk masuk, dan muncullah seorang pria misterius bernama Hakuya dengan mata ungu aneh dan jubah kimono hitam. Marks mengumumkan bahwa Hakuya adalah salah satu pria paling cerdas di dunia dengan tingkat IQ yang setara dengan Einstein, dan bahwa pamannya adalah orang yang menyarankan dia untuk mendaftar. Soma menawarkan untuk menjadikannya pustakawan kerajaan Alran, namun Hakuya dengan sopan menolak pekerjaan membosankan itu dan berkata bahwa dia lebih suka melayani kerajaan sebagai penasihat militer. Terkejut dengan jawaban ini, Soma meminta Kazuya menjelaskan alasannya, dan pemuda itu berkata bahwa dia bersedia mengambil posisi berat tersebut karena Soma telah mendapatkan rasa hormatnya. Dia mengira raja pemula itu akan meremehkan Poncho karena bakatnya yang aneh dan bodoh, tetapi dia terkejut ketika Soma justru melakukan sebaliknya dan menerima si gendut aneh itu. Terkesan dengan cara bicaranya yang tenang dan elegan, Soma menyatakan bahwa dia akan mengadakan tes bakat khusus untuk Hakuya untuk menentukan apakah dia cukup layak untuk memegang posisi tersebut. Kini saatnya memperkenalkan finalis terakhir, dan Marks mengumumkan bahwa dia adalah Tomoe, seorang gadis dari suku serigala kuno yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan hewan. Namun saat Soma sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan bakat langkanya, gadis pemalu itu tiba-tiba angkat bicara dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan padanya. Namun suara Tomoe sangat pelan sehingga Soma nyaris tidak bisa mendengarnya. Jadi dia berdiri dan mendekat sambil menyemangatinya agar tidak gugup. Akhirnya Tomoe tenang dan membisikkan informasi rahasia ke telinganya. Dan meskipun Soma sangat terkejut, dia tetap bersikap normal dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah upacara pengenalan para finalis, Soma dan 3 sekutunya di kerajaan bertemu dengan gadis serigala itu di kantornya, di mana dia mengungkapkan kepada mereka bahwa Tomoe juga bisa berbicara dengan iblis yang mematikan. Mereka semua terkejut mendengar hal ini karena semua orang tahu bahwa iblis adalah makhluk cerdas yang berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Namun Tomoe menjelaskan bahwa dia pernah bertemu dan berbicara dengan iblis serigala beberapa bulan lalu saat dia bermain di hutan terdekat, dan makhluk itu ternyata tidak menyakitinya. Licia dan yang lainnya masih sulit mempercayai cerita ini, tetapi Soma berkata bahwa itu benar, dan jika mereka bisa menemukan lebih banyak iblis untuk diajak bicara oleh Tomoe, mereka mungkin bisa mengakhiri perang untuk selamanya. Meskipun ada kemungkinan seperti itu, Soma juga mengatakan bahwa kemampuan Tomoe bisa membahayakan kerajaan karena negara saingan mungkin akan mencoba mencuri kekuatannya dengan kekerasan. Ludwin mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa dia pernah mendengar bahwa Alran pernah berperang dengan negara Madonia, dan Marks yang paling tua di antara mereka membenarkan bahwa hal itu memang benar. Tomoe berjalan ke depan dan menggenggam tangan Licia, dan ketika Soma menyadari bahwa dia mulai ketakutan, dia segera mengganti topik dan berkata bahwa kekuatan Licia adalah berkah bagi dunia ini. Berlutut di hadapannya, Soma berkata kepada Tomoe bahwa mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk menjaganya tetap aman di dalam kastil. Tetapi gadis kecil itu tidak mengerti mengapa semua itu perlu. Dia memerintahkan Ludwin untuk melindungi Tomoe bersama pasukan penjaganya. Tetapi Mark mengatakan bahwa ini hanya akan memperburuk keadaan, karena orang luar akan menjadi curiga terhadap statusnya. Dia menyarankan bahwa cara terbaik untuk melindunginya adalah dengan memberinya peningkatan status kerajaan, dan bahwa ini bisa dengan mudah dilakukan jika Soma dan Licia menikah dan mengadopsi Tomoe sebagai anak mereka sendiri. Namun, pasangan yang sedang jatuh cinta itu belum siap mengakui perasaan mereka satu sama lain. Jadi Soma berkata bahwa lebih baik Raja Alfred dan istrinya saja yang mengadopsi Tomoe. Licia sangat bersemangat dengan rencana ini karena dia selalu ingin memiliki adik perempuan. Jadi dia berlari untuk memeluk Tomoe, tetapi gadis kecil itu menarik diri dan berkata bahwa dia sudah memiliki keluarga. Tomoe menjelaskan bahwa ibunya dan adik laki-lakinya tinggal jauh, tetapi Soma mengatakan agar dia tidak khawatir karena sebagai anak angkat kerajaan, dia bisa mengundang mereka untuk tinggal bersamanya di kastil. Setelah mendengar ini, Tomoe setuju untuk mengikuti rencana mereka, dan Soma memberitahu Marks untuk menunggu selama 1 bulan sebelum mengumumkan adopsinya, agar masyarakat tidak terlalu curiga. Namun, agar keberadaan Tomoe di kastil tampak wajar, Soma menawarkan untuk menjadikannya penanggung jawab semua kuda di kandang mereka untuk sementara waktu, dan gadis kecil itu menerimanya dengan senang hati. Beberapa minggu setelah pertemuan kecil mereka, ketika Soma sedang menjahit boneka ninja aneh di kamarnya, Licia memberitahunya bahwa Tomoe akhirnya mulai menerima mereka sebagai keluarga keduanya. Pelayan wanita pribadinya masuk ke kamar, dan ketika dia melihat Licia dan Soma duduk berdekatan,
Dia tertawa kecil sebelum menutup pintu agar mereka bisa menyelesaikan sesi cinta mereka. Dia kembali untuk memberitahu Soma bahwa Ponco telah kembali dari perjalanan kulinernya, dan sang raja begitu bersemangat sampai dia menggenggam tangan Licia dan menariknya pergi, sementara sang pelayan hanya menonton sambil tersenyum. Ketika mereka bertemu dengan Ponco di meja makan, Double XL mengatakan bahwa dia telah menjelajahi seluruh negeri menggunakan naga, mengumpulkan makanan terbaik dan paling eksotis dari seluruh wilayah. Licia bertanya apa rencana mereka dengan semua makanan itu, tetapi Soma berkata bahwa itu adalah kejutan. Beberapa jam kemudian, Juna dan Ponco mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa kastil akan mengadakan buffet eksotis. Soma menjelaskan kepada rakyat bahwa dia menyelenggarakan buffet ini untuk menunjukkan pilihan makanan yang tersedia, sementara dia dan timnya sibuk menyelesaikan masalah pangan negara. Licia dan para wanita lainnya menjadi juri buffet tersebut, dan ketika Porco mengungkapkan hidangan pertama hari itu, para gadis terkejut melihat bahwa itu hanya seekor gurita kecil yang kenyal. Namun, ketika Soma memotong makhluk itu menjadi potongan kecil dan mengubahnya menjadi sate cumi renyah, para gadis tidak bisa menolak kelezatan rasa dari hidangan tersebut dan semuanya meminta porsi kedua. Ponco memperkenalkan hidangan kedua yang ternyata adalah sekelompok stik kayu ramping. Meskipun para gadis lainnya tidak terlalu antusias, Aisyah berkata bahwa itu adalah makanan lezat umum di komunitasnya. Soma memotong stik-stik itu menjadi banyak keripik kayu, lalu menambahkan garam dan gula ke dalam campurannya. Dan ketika para juri mencicipi hidangan baru itu, mereka terkejut dengan kerenyahan dan kelezatan rasanya. Ponco kemudian memperkenalkan hidangan berikutnya, dan kali ini semua orang merasa jijik melihat belalang di piring mereka. Tetapi Tomoe langsung menggigit kepala serangga itu dan berkata bahwa dia menyukainya. Ponco mengatakan bahwa dia menggunakan rempah khusus dari kampung halaman Tomoe bernama air mesh untuk menyiapkan hidangan tersebut, dan Soma penasaran apakah rasanya mirip dengan kecap asin di bumi. Ketika Soma menggigit belalang tersebut, dia tidak bisa menahan air matanya karena rasa rempah yang familiar itu membangkitkan kenangan indah dari kampung halamannya. Buffet kerajaan belum selesai dan Ponco segera menggulirkan hidangan eksotis terakhir hari itu. Tapi Soma dan para gadis terkejut melihat bahwa itu adalah slime. Slime adalah salah satu makhluk terlemah di Landia, biasanya diburu oleh para petualang pemula, namun tidak ada yang pernah berpikir untuk menjadikannya sebagai makanan, kecuali Ponco. Aisyah dan para gadis lain terkejut melihat bahwa slime itu masih seperti jeli, dan mereka bertanya kepada Ponco bagaimana dia bisa melakukan itu, karena slime yang mati biasanya berubah menjadi cairan. Ponco menjelaskan bahwa dia menggunakan teknik pengawetan khusus dari suatu suku yang melibatkan memukul slime dengan tongkat untuk menghancurkan intinya tapi tidak merusak tubuh utamanya. Dia menekan slime mati itu seperti adonan kue sebelum menggilingnya menjadi pipih dan memotongnya menjadi potongan kecil seperti mie, lalu merebus spaghetti slime itu dengan beberapa rempah. Hasilnya sangat bagus, dan Soma berkata bahwa itu mengingatkannya pada ramen Korea. Namun, para gadis tidak menyukai tampilan hidangan aneh itu, jadi mereka meminta raja tercinta mereka untuk mencicipinya lebih dulu. Soma juga takut mencicipinya, tetapi ketika akhirnya dia melakukannya, dia menyadari bahwa itu adalah hidangan terbaik di buffet mereka sejauh ini. Akhirnya Aisyah dan yang lainnya ikut mencoba, dan mereka pun menyukainya. Rakyat juga bersemangat dengan pilihan makanan kreatif baru ini, dan setelah menunjukkan berbagai trik untuk melawan kelaparan, Ponco dan Juna pun mengakhiri pertunjukan makanan eksotis tersebut. Seminggu kemudian, saat Soma sedang menikmati camilan belalang di kantornya, pelayan Licia masuk untuk memberitahu sang raja bahwa Marx telah meminta pertemuan resmi dengannya di ruang takhta. Ketika Soma tiba di sana, dia mendapati Marx dan Hakuya sedang berlutut. Yang mengejutkannya, sang Perdana Menteri menyatakan bahwa dia siap melepaskan jabatannya kepada pemimpin yang lebih muda, seperti yang pernah dilakukan Albert. Saat Soma menanyakan penggantinya, Marx mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih layak mengambil posisi itu selain Hakuya, dan Soma pun setuju untuk menjadikan si mulut manis sebagai Perdana Menteri barunya. Namun, Soma memohon kepada Marx agar tetap berada di dewan dan terus membantunya dalam urusan politik kerajaan. Si elf tua menerima permintaan itu. Karena tidak sabaran dan pintar sendiri, Hakuya memutuskan untuk langsung memulai pekerjaannya dengan menyarankan Soma agar mengambil istirahat dari semua tugasnya sebagai Raja Alred. Dia menjelaskan bahwa hal ini akan memotivasi anggota staf untuk ikut beristirahat. Hakuya menyarankan Soma untuk menikmati harinya dengan pergi berkencan bersama Licia. Soma belum siap melangkah sejauh itu dengan Licia,
Tetapi Marx mengatakan itu ide bagus dan menyarankan agar dia juga mengajak Aisyah. Namun, saat Soma keluar untuk menjemput para gadis, dia terkejut melihat keduanya sedang bertarung pedang dengan sengit, memperebutkan siapa yang akan mencicipi permen lollipopnya terlebih dahulu. Aisyah menyerang Lycia dengan jurus Tornado Blade Jitsunya, tapi sang putri dengan cepat menghindar dan membalas dengan teknik Frost mematikannya. Saat Soma menonton dengan heran, dia menghentikan pertarungan itu agar kastil tidak hancur oleh kekuatan mereka. Ia memerintahkan kedua gadis itu untuk mengakhiri pertarungan, lalu mengatakan bahwa mereka akan pergi kencan bersama. Ia menjelaskan bahwa itu semua ide dari Hakuya. Aisyah menyarankan agar mereka mengunjungi tempat tinggalnya, tapi Soma mengatakan bahwa mereka hanya libur 1 hari dan desanya terlalu jauh. Aisyah mencoba membujuk raja agar meninggalkan si putri kurus dan bersenang-senang dengannya saja di kamarnya. Tapi Lycia menatap tajam dan mematikan ke arah Soma, hingga akhirnya Soma mengatakan bahwa itu hanyalah kencan biasa. Mereka berganti pakaian menjadi seragam sekolah untuk menyamar dari publik. Soma merasa pakaian Lycia cukup bagus, tapi dia mengatakan pada Aisyah bahwa dia terlihat lebih baik. Saat mereka naik kereta dan berkeliling kota, Soma mengingatkan para gadis bahwa mereka harus merahasiakan identitas dan memanggilnya dengan nama keduanya, Kazuya, sepanjang hari. Setelah keluar dari kereta, mereka menjelajahi berbagai bagian kota, lalu duduk untuk istirahat dan membicarakan betapa damainya menjadi warga biasa. Namun tiba-tiba Aisyah menghentikan obrolan karena mengalami darurat kelaparan, sehingga mereka buru-buru ke kafe Juna untuk makan siang cepat dan lezat. Soma berbicara dengan Juna menggunakan nama kode, dan si penyanyi jenius itu langsung paham bahwa mereka sedang menyamar mengunjungi kota. Ia menyajikan spaghetti lendir yang lezat, dan saat Soma berbincang dengan Juna, Lycia cemberut dan mengatakan bahwa Soma selalu memperlakukannya berbeda dari yang lain. Namun, Soma menyalahkannya pada fakta bahwa Juna terlalu cantik. Mereka semua lalu mulai mengolok-olok Aisyah, menyebutnya mantan pejuang yang kini jadi rakus. Aisyah bertanya-tanya apakah itu alasan raja selalu menolak membawanya ke kamarnya. Tapi Soma menjawab bahwa itu tidak mungkin karena dia telah bertunangan dengan Lycia. Terkaget mendengar itu, para gadis menoleh ke arahnya. Mereka menjelaskan bahwa di dunia ini, pria dan wanita boleh memiliki banyak pasangan. Lycia bahkan mengatakan bahwa jika Soma benar-benar ingin madu tambahan, dia rela berbagi pistol plotnya dengan 7 wanita lain. Soma pun langsung melamun membayangkan harem seindah itu. Lamunannya buyar saat mendengar suara pertengkaran pasangan lain di meja sebelah. Saat melihat si perempuan bertelinga runcing, Soma langsung menebak bahwa dia setengah serigala. Namun Lycia dengan sopan membetulkannya bahwa gadis itu adalah rubah tinggi, terlihat dari ekornya yang berbulu lebat. Juna bercanda bahwa kesalahan seperti itu bisa memicu perang. Lycia mengenali pria di meja itu sebagai Halbert Magna, anak sulung keluarganya dan seorang pecundang temperamental yang dulu satu sekolah dengannya, dan jago menunggang kuda. Saat ditanya tentang si gadis rubah, Lycia bilang dia tidak tahu, tapi Juna menjelaskan bahwa dia adalah Kaede Foxia, seorang penyihir hebat yang bekerja di unit operasi khusus militer. Kaede memohon agar Halbert tidak bergabung dengan pemimpin negaranya, Duke Carmine, karena menurutnya sang Duke berencana menghimpun tentara untuk memberontak melawan raja baru. Meski begitu, Halbert tetap ingin bergabung karena ingin belajar lebih banyak tentang seni perang. Namun Kaede memintanya untuk mematuhi perintah ayahnya dan kembali pulang. Ia juga menyebut Duke itu orang bodoh karena mencoba memberontak di tengah perang, yang justru akan membuat kerajaan rentan terhadap serangan negara lain. Saat Soma mendengarkan percakapan itu, ia teringat pernah berdiskusi hal serupa dengan Hakuya tentang kemungkinan negara-negara tetangga. Alran melancarkan serangan. Hakuya mengatakan bahwa serangan Raja Iblis terhadap Landia telah membuat banyak pemimpin menjadi bermusuhan, dan tidak ada negara tetangga yang siap menjalin hubungan damai. Negara Turas yang berada di selatan Alran dikenal karena sering bermigrasi ke utara saat musim dingin ekstrem, dan mungkin merencanakan invasi ke kerajaan. Tak lama lagi di sebelah barat Alran terdapat negara Adonia yang terkenal karena sering mengirimkan prajurit kepada pembeli tertinggi, dan bisa saja mencoba memicu perang saudara mematikan di dalam negeri. Kembali ke masa kini, Keterus mengatakan kepada Albert bahwa dia sedang membuat kesalahan besar, tetapi si bodoh itu berkata bahwa dia akan menjadi adipati besar berikutnya dengan bertarung di sisi Carmine. Ia menambahkan bahwa banyak keluarga bangsawan lainnya menentang pemerintahan Raja Baru, namun Kaede mengatakan bahwa hanya mereka yang dituduh korup yang berpihak pada pasukan Adipati Carmine. Albert mencoba membela keputusannya dengan mengatakan bahwa sang raja kurang berpengalaman dibanding semua adipati.
Tetapi Kak Ede berkata bahwa Soma jauh lebih bijak karena rencana pencarian bakatnya yang cemerlang. Namun, gadis rubah itu tiba-tiba terdiam saat menyadari bahwa Soma sedang berdiri tepat di depannya. Mereka semua masuk ke ruangan dalam kafe untuk melanjutkan percakapan. Ia meminta maaf atas perilaku pacarnya, tapi karena terlalu bebal, Halbert tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan sang raja dan malah mengira bahwa Soma adalah mantan kekasih Kak Ede. Ia mencoba menyuruh Soma untuk tenang, dan Halbert malah membentaknya untuk diam. Namun, ketika si pecundang itu mencoba menyerang Soma, Aisyah dengan cepat berdiri dan meremas wajah bodohnya dengan tangannya. Soma menyuruhnya untuk melepaskannya, tetapi ketika Halbert masih belum tahu siapa dia, sang raja memutuskan untuk memperjelas semuanya dengan duduk di kursinya seperti di takhta dan mengubah suaranya menjadi lebih dalam. Begitu menyadari kesalahannya, Halbert dengan cepat bersembunyi di belakang Kaede. Tapi Soma berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakuti karena dia tidak akan menghukumnya karena berpihak pada Carmine. Namun, sang raja menjelaskan kepada Halbert bahwa keputusannya untuk bergabung dengan sang adipati akan menjadikannya musuh alami Kaede jika perang saudara demi takhta benar-benar terjadi. Ia menyarankan pemuda itu untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Ketika Kaede menunjukkan senyum manisnya, Halbert tahu bahwa dia harus mendukung Soma demi menjaga keselamatan kekasihnya. Setelah kekacauan di kafe itu, Soma dan para gadis kembali menikmati hari libur mereka. Saat Aisyah mendengkur seperti sapi hamil, Lycia menyuruh Soma untuk merebahkan kepalanya di pahanya. Awalnya Soma terkejut dengan pernyataan itu, tapi ketika Lycia berkata bahwa dia sedang menebus kekurangannya dalam hal melon dewasa, Soma merasa kasihan pada sang putri dan memutuskan untuk menerima tawarannya. Ketika ditanya apakah dia siap untuk bertunangan, Soma menjawab bahwa dia hanya bisa menikahi cinta sejatinya. Maka Lycia berkata bahwa jika memang sudah takdir, semesta pasti akan menemukan cara untuk menyatukan mereka. Kembali di istana, saat Soma sedang memamerkan penemuan terbarunya kepada Lycia, pelayannya Serena masuk dan memberitahu sang raja bahwa ada beberapa tamu yang menunggunya di ruang takhta. Ketika Soma tiba di sana, dia terkejut melihat Kaede, Halbert, dan ayahnya Glaive Magna yang mendengar tentang perilaku putranya dan datang untuk meminta maaf atas nama keluarga. Soma menggoda Halbert tentang wajahnya yang rusak, dan Glaive mengatakan kepada raja bahwa dia telah memerintahkan tentaranya untuk menghajar si anak manja itu setelah Kaede menceritakan apa yang terjadi. Sang raja berkata kepada Glaive bahwa anaknya sudah dimaafkan, dan karena kata-kata bijaknya di restoran tempo hari, Soma memutuskan untuk menaikkan pangkat Kaede menjadi pengawal kerajaan. Ia juga memerintahkan Albert untuk keluar dari tentara dan bergabung dengan unit operasi khusus sebagai pengganti Kaede, agar sepasang kekasih itu bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun, setelah semua pengumuman itu, Glaive tiba-tiba berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Soma. Jadi semua orang meninggalkan ruang takhta agar mereka bisa bicara secara pribadi. Sementara Glaive dan sang raja berbicara, Lycia dan yang lainnya pergi minum teh, dan Serena menggoda sang putri bahwa dia bisa banyak belajar dari kisah cinta Kaede dan Halbert. Setelah bekerja keras memperbaiki negara, Soma memutuskan untuk bersenang-senang. Ia memindahkan kesadarannya ke dalam boneka ninja dan menggunakan maskot itu untuk berpatroli di kota. Nabu sang ninja memutuskan untuk bergabung dengan skuad petualang, dan karena para anggotanya telah mendengar banyak hal hebat tentang dirinya, mereka dengan cepat menerima prajurit bertopeng itu ke dalam tim mereka. Saat skuad petualang menjelajahi dungeon tersembunyi, para anggota tim terkejut melihat betapa cepatnya Nabu bisa mengalahkan makhluk mematikan seperti basilisk dan laba-laba iblis. Namun, tim itu tiba-tiba dihadapkan dengan seekor salamander raksasa yang meludahkan asam mematikan. Ketika jelas bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, semua orang langsung kabur menyelamatkan diri. Mereka mencoba menghindari air liur sang kadal, tetapi Nabu terjatuh, dan seorang gadis dari kelompok itu membantunya dengan melempar bom cahaya untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Sang salamander menjadi puas dan mulai menyemburkan liur beracun kemana-mana. Jadi Nabu melindungi gadis itu dengan tubuhnya, lalu mengangkatnya dan lari keluar dari dungeon. Di luar gua, anggota tim lain menyadari bahwa Nabu dan pacar barunya sedang bertengkar, dan mereka penasaran bagaimana gadis itu bisa mengerti bahasa anehnya. Malam itu, saat Soma sedang memandikan boneka ninjanya, Lycia tiba-tiba masuk ke kamar dan terkejut melihat betapa besar boneka maskot itu.
Soma menjelaskan bahwa dia telah meminta pengrajin lokal untuk membuat versi yang lebih besar dari Nabu, agar dia bisa menggunakan boneka ninja itu untuk menjelajahi seluruh lorong rahasia di dalam kerajaan mereka. Seminggu kemudian, Soma mengadakan rapat di ruang takhta bersama seluruh stafnya. Ia berterima kasih kepada para pria yang telah mengorbankan kehidupan sosial mereka untuk membantunya menyelesaikan semua dokumen. Ia mengucapkan selamat atas pengorbanan legendaris mereka dan mengatakan bahwa kerja keras mereka akhirnya membantu kerajaan mengamankan dana untuk proyek mega terbaru mereka. Sebagai hadiah atas kerja keras mereka yang tak kenal lelah, Soma mengatakan bahwa para pekerja boleh minum jus anggur Pigi sepuasnya sepanjang sisa hari itu, dan semua pria memuji Raja Genzi mereka dari balkon kastil. Licia lalu bertanya kepada Soma tentang proyek yang ia maksud, dan Soma menjelaskan bahwa ia berencana membangun sebuah kota baru di kerajaan yang akan berfungsi sebagai pelabuhan untuk semua barang yang dikirim. Namun, Licia berargumen bahwa mereka sudah memiliki pelabuhan laut, tetapi Soma mengatakan bahwa pelabuhan baru ini akan menghasilkan lebih banyak uang untuk negara karena juga akan berfungsi sebagai pusat wisata. Ia juga menjelaskan bahwa karena masalah kelaparan, pelabuhan darat baru adalah cara terbaik untuk meningkatkan distribusi di seluruh negeri dan menurunkan harga semua produk makanan. Mereka kemudian pindah ke kantornya dan Licia menegurnya karena bekerja terlalu keras. Tetapi Soma mengatakan bahwa dia hanya mengeluh karena Soma menolak melakukan semua pekerjaan keras itu. Namun, Licia mengatakan bahwa ia khawatir tentang kesehatannya. Tapi Soma mengabaikan ocehan simnya dan menyuruhnya memanggil pahlawan bodoh lainnya untuk menyelamatkannya dari rasa kesepian. Soma tertidur tak lama kemudian, dan meskipun telah mendengar kata-kata kasar, Licia tetap mendekat dan membisikkan kata-kata manis di telinganya sebelum mengecup pipinya dengan lembut. Keesokan harinya, Soma dan para pengikutnya pergi ke kota Parnam, lokasi calon pelabuhan darat. Mereka disambut oleh Ludwin, yang bertanggung jawab mengordinasi proyek tersebut. Namun Ludwin mengatakan ada sedikit masalah dalam pembangunan, dan ketika mereka masuk ke dalam, ia menjelaskan bahwa beberapa penduduk lokal menolak pembangunan pelabuhan di tanah mereka. Ini karena sebagian besar warga desa percaya pada mitos bahwa dewa laut yang mengerikan akan menghancurkan rumah mereka dengan gelombang besar jika ada bangunan yang dibangun di tempat tersebut. Tertarik dengan cerita ini, Soma meminta Ludwin membawanya ke kepala desa. Saat mereka tiba, orang tua itu terus bersikap jutek sampai ia sadar bahwa Soma sebenarnya adalah raja. Kepala desa mengatakan hal yang persis sama seperti yang dikatakan Ludwin sebelumnya. Setelah kembali ke kastil, Soma mengundang Hakuya untuk membahas penemuan baru ini. Soma menjelaskan bahwa meskipun tidak ada yang namanya dewa laut, kisah rakyat dari Parum itu sebagian benar, karena desa itu sering hancur di masa lalu akibat tsunami besar. Namun, Ludwin mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi di lokasi tersebut. Soma menjelaskan bahwa tsunami biasanya muncul setiap ratusan tahun, dan karena itu, Soma memutuskan mereka harus memindahkan lokasi proyek pelabuhan darat karena ada kemungkinan 1% tsunami terjadi dalam masa hidup mereka. Saat Licia menyaksikan para pria membicarakan rencana mereka, dia tidak bisa menahan dirinya untuk jatuh hati pada pesona Soma, dan ia meminta Aisyah membantunya agar raja selalu bahagia. Lokasi proyek akhirnya dipindahkan dan pekerjaan terus berlanjut seperti biasa. Namun, Halbert kesal karena ia dan tim Ops khususnya harus ikut menggali tanah. Ia berargumen bahwa unit Ops khusus seharusnya ditugaskan untuk pekerjaan tingkat tinggi, tetapi KED menyuruhnya berhenti mengeluh dan kembali bekerja. Kalau tidak, ia tidak akan mendapat gaya Foxy malam itu. Setelah shift selesai, mereka pergi ke ruang tamu-tamu untuk menikmati camilan sore, dan Halbert mengatakan bahwa ia belum pernah merasakan makanan selezat hamburger sebelumnya. Karena terobsesi pada raja, KED memberitahunya bahwa ide makanan itu datang dari Soma, yang menggunakannya dengan bumbu unik yang dibuat khusus oleh suku setengah serigala. Ia juga mengatakan bahwa Soma adalah pemimpin paling kompeten yang pernah memerintah Alren, karena proyek pelabuhan daratnya bisa secara efektif menyelesaikan masalah kelaparan dan inflasi di negara itu. Pasangan itu berencana menikmati donat dan sosis ketika Soma dan Licia tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Halbert langsung berdiri dan memberi salam kepada raja seperti seorang prajurit, tapi Soma menyuruhnya berhenti bersikap pura-pura karena itu tidak cocok dengan gaya bad boy-nya.